pelajaran kita dengan tema besar tetap ya, sinopsis. Kita sampai pada Matius 14, kisah tentang terbunuhnya Yohanes Pembaptis. Seringkali kisah ini dilewati. Ya, seringkali kisah ini dilewati. Yang dibahas hanya tentang Yesusnya yang dipahami sebagai Mesias atau penerus dari Yohanes Pembaptis gitu. Tetapi kita lupa membahas kisah itu sendiri, padahal kisah itu sendiri dijelaskan ya. Dijelaskan tentang kematian Yohanes Pembaptis. Jadi Matius 14 ayat 1 sampai 12. Di Matius 12 ayat. Sedangkan di Markus itu 17, Markus 6 ayat 17 sampai 29. Itu berarti sekitar 12 ayat juga ya, 12 ayat juga. Tapi saya bandingkan kelihatannya lebih lengkap yang Markus. Itu sebabnya kita akan membaca lewat Markus saja. Ya. Markus 6 ayat 17 sampai 29. Markus 6 ayat yang ke-17 sampai yang ke-29. Demikian, sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpahlah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya juga kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Baik, terima kasih Pak Menlu.
Bapak Ibu, judul pembahasan malam hari ini, ya judul pembahasan kita malam hari ini adalah pengaruh jahat orang tercinta. Bapak Ibu, orang tercinta, orang-orang yang kita cintai, istilah maksudnya, itu punya pengaruh baik, punya pengaruh buruk, punya pengaruh jahat, punya pengaruh baik. Ya. Tetapi konteks ayat-ayat ini saya mendasari, ya, saya menjadikan ini dasar dari tema kita malam hari ini. Pengaruh jahat orang tercinta. Kalau pengaruh baik, tidak usah dibahas sudah, karena ujung-ujungnya baik, kan gitu. Tetapi dari pembacaan ini, ada pengaruh jahat dari orang tercinta. Ini yang harus saya bahas. Ya, ini harus saya bahas. Bapak Ibu, saat itu Yohanes telah wafat. Ya, kalau Bapak Ibu, ini kan cerita, ya. Ini kan cerita penulis Injil, karena pada saat itu Herodes mendengar nama Yesus semakin populer, dan ada yang mengatakan, ini Yohanes Pembaptis yang bangkit, gitu loh. Padahal Yohanes Pembaptis sudah dibunuh, ya, sudah mati sebetulnya. Enggak mungkin Yesus adalah Yohanes Pembaptis, tetapi muncul desas-desus, muncul mitos gitu ya. Nah, itu sebabnya penulis Injil menjelaskan. Gitu. Bapak Ibu, dikisahkan Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes Antipas atas permintaan Herodias melalui anaknya Salome. Ya, anaknya Herodias ini namanya Salome. Anak dari siapa? Anak dari suami yang pertama. Ya, suami pertama, bukan anak dari Herodes Antipas. Bapak Ibu, Herodias ini sakit hati karena Yohanes Pembaptis menegur Herodes Antipas yang mengambilnya sebagai istri. Menurut sumber-sumber Injil maupun Yosefus, pernikahan Herodias dengan Antipas dianggap tidak sah. Karena saat Herodes Antipas mengambil Herodias sebagai istrinya, sebetulnya Herodias ini masih istri sahnya Herodes Filipus. Kok namanya Herodes? Iya, memang namanya Herodes karena mereka saudara. Jadi Herodes Agung, Herodes zamannya Yesus itu punya anak 3 kalau nggak salah. Ya, jadi satu Herodes Antipas, satu Herodes Filipus, satu lagi siapa saya lupa namanya. Tapi ada 3. Jadi wilayah Yudea saat itu dibagi 3. Wilayah Yudea, Samaria, dan satu lagi wilayah mana gitu, saya lupa, Edom kalau nggak salah. Nah, tapi yang dikisahkan di sini adalah 2 bersaudara, Herodes Antipas dan Herodes Filipus. Jadi Bapak Ibu, pernikahan Herodias ini dianggap tidak sah secara Taurat. Karena Herodes Antipas mengambil Herodias menjadi istri pada saat Herodias masih menjadi istri sahnya saudaranya, Herodes Filipus. Ini menurut Taurat tidak boleh. Ya. Karena Herodes Filipus, suami pertama Herodias masih hidup saat Herodes Antipas mengambil Herodias sebagai istri. Inilah yang menjadi dasar teguran Yohanes Pembaptis terhadap Herodes. Hal ini bertentangan dengan hukum Taurat. Nah, kita bandingkan ya. Imamat 18 ayat 16. Imamat 18 ayat yang ke-16, janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Ya, jadi ini bukan selingkuh lagi, kalau selingkuh kan diam-diam, ini terang-terangan gitu ya.
Imamat 20 ayat 21. Imamat 20 ayat yang ke-21, bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena itu melanggar hak saudaranya laki-laki dan mereka akan tidak beranak. Ya, itu ya. Jadi selama masih ada suaminya, ya nggak boleh nikah lagi, nggak boleh direbut, gitu ya. Tetapi tanpa pikir panjang, Herodes bersumpah dan tidak dapat menolak permintaan Salome, anak Herodias, yang telah berjanji untuk mengabulkan apa permintaannya. Ini mengakibatkan kematian bagi Yohanes. Sebetulnya jika kita amati seksama, ya, Herodes itu segan. Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindungi. Betul ya? Jadi meskipun Yohanes Pembaptis menegur Herodes, sejengkel-jengkelnya Herodes ditegur, dia masih menghormati Yohanes Pembaptis sebagai orang suci. Dia gak mau ngotak-ngatik. Mentok-mentoknya dia cuman menahan, memenjara. Dia gak berani istilahnya menyiksa atau membunuh, bahkan tidak berani. Dia menghormati gitu ya. Tetapi tragedi ini, pembunuhan ini tetap terjadi. Ini menunjukkan paradok Bapak Ibu. Karena Herodes adalah seorang pria yang tertarik pada kebenaran. Dikatakan dia suka mendengar khotbah-khotbahnya Yohanes Pembaptis kan. Namun kenyataannya menolak kebenaran. Bagaimana memahami hal ini? Nah, ini yang sering tidak dibahas oleh banyak gereja. Nah, saya akan bahas Bapak Ibu. Kita santai ya, kita santai dan jangan terlalu terlalu berpikir yang adikodrati atau supranatural. Karena ini semua adalah gejala manusia pada umumnya. Ada penjelasan psikologis yang sangat relevan, masuk akal gitu ya. Inilah yang disebut pengaruh orang tercinta. Kalau orang tercintanya baik, maka pengaruhnya baik. Kalau orang yang kita cintai jahat, pengaruhnya jahat pada kita. Bisa dipahami ya? Bapak Ibu, menurut Gombloh, tahu ya? Nah, menurut Gombloh, seorang penyanyi jadul, jika seorang sudah jatuh cinta, maka tai kucing rasa coklat. Paham ya? Ini sebuah syair lagu yang umum bisa dipahami orang saat jatuh cinta. Benar enggak? Ini artinya Bapak Ibu, perasaan cinta dapat mengubah pola pikir dan mempengaruhi tindakannya. Bapak Ibu, tai kucing itu jelas bukan coklat. Jelas tuh ya. Kotoran hewan yang bau dan menjijikkan. Tetapi akan tampak indah dan nikmat saat seseorang jatuh cinta. Ada yang tidak pernah jatuh cinta? Pasti semua sudah pernah, kecuali mungkin anak-anak ya, mungkin anak-anak saya enggak ngacung, enggak ngaku atau enggak apa saya enggak tahu. Tetapi pasti begini gitu loh ya, makanya ini harus didengar gitu ya, supaya tidak mabuk. Jelas kalimat ini metafora, tetapi maknanya bisa dipahami bahwa perasaan cinta atau eros yang adalah produk dari otak limbik yang sangat mempengaruhi tingkah laku manusia. Jadi perasaan cinta dalam ini eros ya. Ada 3 kata cinta atau kasih dalam bahasa Yunani, tapi beda. Tapi di Indonesia semuanya cinta. Ya. Eros itu cinta, phileo itu cinta, agape itu juga cinta atau kasih. Tetapi eros Bapak Ibu adalah perasaan mendalam yang melibatkan daya tarik fisik, kerinduan dan ada hubungan seksual.
Jadi eros itu cinta ya yang mendalam, perasaan yang mendalam akibat daya tarik fisik. Oh ganteng, oh cantik, terpesona gitu ya. Rasa kangen dan ada kecenderungan hubungan seksual. Kalau tidak ada kecenderungan hubungan seksual Bapak Ibu, maka suami istri tidak bisa kawin kan? Jadi eros ini adalah hubungan cinta dalam arti hubungan cinta suami istri. Yang memang niat membangun rumah tangga, menghasilkan anak dan membangun sebuah keluarga. Intinya begitu. Ya. Ini perasaan cinta yang umum dalam kehidupan manusia untuk berkembang biak. Ini eros. Beda sama philia. Philia itu kasih persaudaraan. Mengasihi dia karena saudaraku, mengasihi dia karena orang tuaku, mengasihi dia karena sahabatku, itu philia. Kalau agape, itu kita mengasihi sesama tanpa melihat latar belakangnya. Seperti Allah memberkati manusia, baik orang benar maupun orang jahat, tetap diberi hujan dan matahari yang sama. Itu kasih agape, itu kasih Allah pada manusia. Kita dituntut sampai dikasih itu. Bukan sekedar punya kasih eros. Ya. Masalahnya kasih eros itu bisa menyimpang Bapak Ibu. Bisa menyimpangkan pikiran. Bisa menyimpangkan jiwa kita. Jika tidak dikontrol dengan benar. Ya. Kita harus bisa membedakan ya antara cinta eros dengan agape. Perasaan cinta, eros, dapat mengacaukan logika seseorang. Memikirkan perasaan cinta atau eros dapat mengacaukan logika seseorang. Pemikiran logis dapat gagal menguasai limbik karena kuatnya perasaan ini. Kadang-kadang orang yang jatuh cinta secara mendalam gitu ya, jatuh cinta secara mendalam, itu tidak bisa menguasai pola pikir logisnya. Itu betul. Ya, itu betul Bapak Ibu. Mungkin masing-masing kita punya pengalaman itu atau tidak, ya saya nggak tahu ya. Tetapi umumnya kalau orang bucin istilahnya gitu ya, nah bucin itu kelakuan aneh-aneh. Itu kelakuan aneh-aneh. Saya dulu pada waktu pacaran dari Solo pulang ke Malang itu kan cukup jauh, tapi 2 minggu sekali tak belani loh. Nah itu pola pikir logis saya terganggu sebetulnya, karena kalau orang tidak jatuh cinta tidak akan melakukan itu, betul enggak? Tapi masih dalam taraf wajar, menurut saya. Ya, tapi itu contoh-contoh. Kan banyak orang yang bertindak lebih dari sekedar itu, gitu loh. Bertindak lebih dari sekedar itu. Kita baca yuk Kidung Agung 8 ayat 6. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Ya. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ya. Jadi cinta dalam arti eros itu ya, itu seperti maut, mematikan Bapak Ibu. Ya, itu maksudnya. Belum lagi ada kepentingan di antara kedua orang terkait, kita tidak pernah tahu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa tragedi ini bisa terjadi? Nah, yang akan kita bahas. Yang pertama, teguran akan mendapat respon yang tidak selalu positif. Jadi dalam hal ini Yohanes Pembaptis menegur Herodes yang marah Herodias.
Halo. Herodes mungkin sakit hati, tetapi dia menghormati ini hamba Tuhan. Tetapi Herodias tidak. Ya. Meskipun niat dan tujuannya baik, negur kesalahan, ya, dosa seseorang belum tentu dianggap baik. Meskipun niat dan tujuannya baik, menegur kesalahan atau dosa seseorang belum tentu dianggap baik, Bapak Ibu. Kecenderungannya orang yang menegur sebuah dosa atau kesalahan disalahpahami atau membuat orang yang ditegur sakit hati, tersinggung. Betul enggak? Ini harus jujur kalau mau kita diperbaiki. Ya. Jadi ada dua model orang menerima teguran. Herodes ya mungkin marah, sakit hati. Tapi Herodias marah, sakit hati dan memendam kebencian. Sehingga dia bertekad membunuh yang menegur. Halo Bapak Ibu. Kita manusia pasti mengalami dua ini. Sikap ini sesungguhnya tidak membawa kebaikan bagi yang ditegur. Ya. Seseorang yang marah saat ditegur tidak akan mendapat mutiara kebenaran. Kemarahan menunjuk besarnya ego daripada pertobatan. Bapak Ibu, menegur seseorang itu tidak mudah. Orang yang kita tegur bisa marah, bisa benci, bisa dendam. Gitu ya. Itu sebabnya kalau orang menegur harus hati-hati. Harus hati-hati. Bukan tidak boleh menegur, tegurlah tapi harus hati-hati. Lihat kondisi, lihat waktu, lihat keadaan. Enggak bisa serta-merta negur orang. Ada sakit hati, ada dendam yang bisa muncul. Ya. Itu kerugian bagi yang menegur. Kerugian bagi si pendosa yang ditegur. Kalau dia sakit hati, dia dendam, dia tidak dapat mutiaranya. Yang ada emosinya, yang ada marah, yang ada dendam kebencian. Bahkan dengan ego itu membawa seseorang pada kesalahan berikutnya. Dengan membenci, membunuh atau dosa-dosa lainnya. Dengan ditegur, Herodias membenci, bahkan membunuh. Halo, dari dosa satu, marah, membenci, membunuh. Dari dosa satu ke dosa kedua, ke dosa ketiga. Halo, amin. Bisa dipahami? Itu sebabnya kita Bapak Ibu harus benar-benar belajar rendah hati untuk menerima teguran. Yang kedua, perasaan cinta dan kegembiraan yang berlebih membuat seseorang berkata atau berjanji tanpa dipikir panjang. Herodes Antipas yang sedang jatuh cinta dan terpesona dengan tarian belidennya Salome sedang mabuk kepayang. Halo. Dia jatuh cinta dengan Herodias. Pada saat pesta gitu ya, dia melihat Salome anaknya menari. Terpesona. Tarian zaman itu Bapak Ibu, tarian zaman itu, wilayah Timur Tengah, jangan dipahami tarian seperti tarian-tarian kita hari ini. Tariannya Timur Tengah itu beliden, tahu beliden? Tari perut. Tari perut. Yang nari cewek setengah telanjang. Kalau sekarang masih sopan, pakai bikini. Tapi zaman itu tidak. Yang itu tari-tarian zaman dulu itu seperti itu. Ngerti ya maksudnya? Tari-tarian seperti itu. Itu sebabnya juga pada saat Daud menari dikatakan oleh istrinya, kamu gila apa? Karena Daud telanjang.
Tari-tarian itu zaman dulu seperti itu. Salome juga menari di hadapan raja dengan telanjang. Dengan pakai baju minim. Itulah sebabnya Herodes mabuk. Terpesona. Terpuaskan nafsunya. Sehingga dia ngomong, minta apa saja, tak kasih kamu. Bahkan separuh dari kerajaanku. Kan kalau salah begitu ya. Orang kalau sudah terlalu bahagia, terlalu happy, mabuk kepayang, ngomong enggak dipikir. Sesumbar gitu. Orang yang terlalu bahagia atau terlalu sedih, nah gitu ya. Terlalu bahagia atau terlalu sedih, itu berbahaya Bapak Ibu, bisa mengucapkan kata-kata di luar kendalinya. Karena emosi mengambil alih fungsi kontrol diri, mengambil alih fungsi kognitifnya. Membuat ucapan lebih spontan, enggak pakai disaring, enggak pakai dipikir, dan seringkali tidak sesuai dengan keadaan normal. Terlalu bahagia, sesumbar. Terlalu sedih, kadang-kadang misuh-misuh, ngutuki. Mati aku ngini caranya, gitu loh. Sebaliknya terlalu bahagia juga ini, omong kosong yang keluar. Sebetulnya kita tidak perlu seperti itu kan. Emosi yang kuat, bahagia berlebihan atau sedih yang mendalam, ini mengaktifkan sistem limbik secara berlebih. Dalam otak kita tuh ada amigdal, ada hipokampus. Ini menghasilkan hormon-hormon yang membuat berlebih, ya, yang memabukkan, seperti ekstasi. Ya, itu ada penelitiannya, Anda bisa pelajari itu. Saat itu, korteks prefrontal korteks, jadi nggak bisa berkembang. Bagian otak yang mengatur logika, pertimbangan, dan kontrol diri menjadi tidak dominan. Kenapa? Karena berlebihan ekstasinya, dopamin, serotoninnya berlebih. Bapak Ibu, ini bisa dipelajari. Orang yang berlebih, mabuk. Orang yang kebanyakan nonton film porno, kecanduan, ekstasi, kecanduan. Itu gara-gara otaknya kelebihan hormon seneng. Ini rusak, pola pikirnya tidak bisa sehat lagi. Dalam kebahagiaan, orang bisa berkata berlebihan, membuat janji muluk-muluk, atau mengungkap rahasia. Betul? Orang kalau sudah senang, bahagia, digudang dikit rahasianya keluar semua. Ini banyak terjadi Bapak Ibu. Jadi penting buat kita untuk bisa menguasai diri dan situasi. Kita tidak boleh terlalu berlebihan senang, tidak boleh terlalu berlebihan sedih. Usahakan diri kita senang ya secukupnya, sedih ya pada tempatnya. Jangan berlebih. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Jangan sampai bucin. Jangan sampai over emosi, over perasaan bahagia, over perasaan sedih. Jangan sampai. Caranya gimana? Melatih prefrontal cortex, melatih pola pikir logis, melatih cara berpikir yang sehat, itu caranya. Segala sesuatu yang berlebihan berdampak buruk. Bapak Ibu, yang ketiga, kemarahan dan kebencian dapat membuat seseorang berpikir jahat dan mempengaruhi bertindak kejam. Ini Herodias. Kemarahan Herodias membuat dia berusaha menyingkirkan sumbernya. Sumber masalahnya Yohanes Pembaptis. Aku tidak suka orang ini. Kemarahan seringkali menjadi pemicu seseorang bertindak di luar batas. Ya, kalau tadi senang berlebih berbahaya, kalau ini marah berlebih berbahaya. Emosi yang ekstrim, perasaan benci yang ekstrim, menurunkan inhibisi, menurunkan
rem psikologis. Di dalam diri kita itu komplit Bapak Ibu. Ada gasnya, ada remnya. Tergantung kita sebetulnya. Tetapi kalau kita sudah terlalu benci, kita lupa nginjek rem. Tidak bisa menguasai diri. Rem psikologis kita tidak jalan. Halo, benar enggak? Kadang-kadang kalau orang sudah emosi, marah. Kadang-kadang orang di sekitar kita ngomong sabar Pak. Enggak didengar. Marah-marah aja, dilampiaskan, dipuaskan kemarahannya. Itu. Saat sadar penuh, orang bisa menilai kata-kata atau keputusannya itu tidak semestinya. Tetapi pada saat emosi, kondisi emosional, ucapan keputusan itu terasa masuk akal. Pada saat kita marah, dendam kesumat, kita ngomong anjing, babi, itu rasanya wajar untuk dia. Betul enggak? Tetapi kalau sudah enggak marah, kadang-kadang kita, ngapain aku ngomong begitu ya? Betul enggak? Tapi rasanya kalau marah, kan kebelet ngomong seperti itu. Kan rasanya tuh wajar. Gitu loh. Ini pengaruh otak Bapak Ibu. Ya pengaruh otak, sehingga kalau kita tidak mengerti cara kerja otak, kita sering kebablasan. Yang ngerti aja belum tentu bisa kok ngontrol otak. Apalagi yang tidak mengerti cara kerja otak. Enggak ada remnya. Marah, sabar Pak, sabar Pak. Sabar. Wah, dadi. Istri enggak didengar sudah. Ini otak Bapak Ibu. Kondisi emosional, ucapan atau keputusan itu ya dalam kondisi emosional, ucapan kasar atau keputusan yang negatif terasa masuk akal karena sesuai dengan mood yang kuat saat kita mengalami itu. Mood kita marah. Kita anggap wajar mengucapkan 1-2 hal yang negatif. Membuat keputusan yang negatif. Makanya kan ada pepatah. Ada peribahasa bagus. Jangan buat keputusan saat kamu marah. Saat kamu marah, diem dulu. Gak usah buat keputusan apa-apa. Biasanya apa? Ujung-ujungnya ngaco. Ya. Itu Bapak Ibu. Itu nomor 3. Yang nomor 4. Saya cepat saja ya. Konsekuensi ucapan tanpa logika karena rasa cinta yang mendalam dan kegembiraan yang berlebih dapat menjadi jerat bagi seseorang. Emosi ekstrim dapat membuat orang seperti berada dalam kesadaran yang berubah, mirip hipnosis. Ya. Pada saat kita senang berlebih, bahagia yang berlebih gitu ya. Tadi di nomor 2 sudah kita pahami bahwa kebahagiaan yang berlebih ya, itu membuat seseorang ngomongnya muluk-muluk dan sembarangan. Ini kondisi sebetulnya lebih mirip hipnosis. Ya. Perhatian menyempit pada emosi, bukan pada norma sosial atau logika. Jadi pola pikirnya sudah kacau. Ini yang membuat kita ngomongnya ngelantur, hiperbola, berlebih gitu. Sehingga kalau dalam kasusnya Herodes bersumpah. Herodes senang berlebih, Herodes lagi mabuk kepayang. Dia lagi terhipnosis dengan goyang dompetnya si Salome. Mabuk gitu loh. Sehingga dia bersumpah akan mengabulkan semua permintaannya. Gitu ya. Karena sumpah sudah terlanjur terucap di hadapan teman-temannya pejabat-pejabat juga.
maka sumpah harus dilakukan. Sumpah harus dilaksanakan. Demikian yang dipahami saat itu. Lain dengan sekarang Bapak Ibu. Ya, kalau sekarang sumpah besok tak bayar. Misalnya gitu ya, besok ditagih, sorry, belum bisa bayar, sorry, nas, apa nas? Ngerti ya maksudnya ya, karena orang Indonesia seneng nas ngono. Tapi kalau bagi mereka orang Ibrani, tidak. Sumpah itu harus dikerjakan. Mereka takut kalau sumpah tidak dikerjakan, itu bisa menjadi kutuk buat mereka sendiri. Kita baca yuk, Bilangan 30 ayat 2. Bilangan 30 ayat yang kedua, apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Nah ini Taurat yang ngatur itu. Sumpah itu gak bisa dilanggar, diatur dalam Taurat. Ulangan 23 ayat 21. Ulangan 23 ayat yang ke-21 tentang nasar. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Ya, ada contoh satu yang fatal, lebih konyol sebetulnya daripada kisahnya Herodes. Hakim-Hakim 11 ayat 35. Ini konyol Bapak Ibu. Konyol dan mengenaskan sebetulnya lebih tepat. Silakan. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-35. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Ya, kalau nggak salah ini kisah Yefta ya. Betul ya? Yefta kan? Yefta ini bernasar, kalau aku bisa mengalahkan musuh-musuhku, maka siapapun yang keluar dari rumahku, yang pertama kali keluar dari rumahku, tak persembahkan. Saya tidak ngerti itu otaknya kenapa dia berani ngomong begitu. Apa dia pikir yang keluar dari rumahnya itu embek gitu ya. Tapi dia ngomong begitu. Begitu dia menang perang, yang keluar pertama kali dari rumahnya itu anak perempuannya. Selesai sudah, dikorbankan sama Yefta. Dikorbankan. Konyol kan? Bapak Ibu, sumpah sudah terlanjur terucap, maka sumpah harus dilakukan. Ya. Jadi kalau Herodes sudah ngomong, minta apa saja ku beri, ya dia harus melaksanakan. Yang diminta oleh Salome atas anjuran mamanya Herodias, minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Ya mau tidak mau kita dipotong, meskipun sebetulnya Herodes segan, hormat sama Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, inilah pengaruh otak yang tidak sehat dalam memutuskan sebuah perkataan, dalam membuat sebuah pernyataan, kebanyakan salah. Kan dimulai dari otak. Ya, otaknya kalau enggak sehat, otaknya kalau enggak terjaga, pola pikirnya kalau enggak benar-benar terkontrol gitu ya, ngomongnya ngawur. Ditambah Bapak Ibu, Herodes
ingin mengesankan teman-temannya. Kan dia bersumpah di hadapan teman-temannya. Kalau enggak terjadi, berarti dia dianggap raja yang balelo. Maka dia ya, akhirnya mau enggak mau memotong kepala Yohanes. Ya. Bapak Ibu, penting bagi kita untuk tetap menjaga pikiran kita, perasaan kita tetap sehat, tetap terkontrol. Jangan berlebihan gembira, jangan berlebihan sedih, jangan berlebihan mencintai, jangan berlebihan membenci. Kita harus menempatkan pada tempatnya. Halo Bapak Ibu, selain pada Tuhan dan kebenarannya, sebetulnya tidak boleh ada yang berlebihan. Yang berikut, pergaulan yang buruk mempengaruhi kebiasaan yang baik. Amin, ada ayatnya ya. Pergaulan yang buruk mempengaruhi kebiasaan yang baik. Hubungan kita dengan orang lain, terutama dengan yang kita cintai, akan sangat mempengaruhi pola pikir kita dan keputusan kita. Dalam kisah ini, pengaruh Herodias, perempuan jahat, itu sangat dominan. Kalau kita lihat, kalau kita baca dari teks-teks ini, Herodes itu masih ada baik-baiknya, masih ada rasa sungkannya. Herodias enggak ada sama sekali. Benci, minta, bunuh, bahkan dia pakai orang yang dia cintai untuk melaksanakan maunya. Orang yang tercinta bisa mempengaruhi pola pikir kita. Itu berarti cinta yang berlebih atau orang yang dicintai secara berlebih itu bisa memanipulasi kita. Benar enggak? Cinta berlebih itu membuat seseorang yang dicintai mampu memanipulasi kita. Ini bahaya Bapak Ibu. Seringkali otak kita mengalami bias kognitif. Sudah kita pelajari ya minggu lalu. Seringkali otak kita mengalami bias kognitif. Tanpa berpikir logis, tanpa berpikir serius. Hanya karena kita suka terhadap seseorang, maka kita setuju-setuju saja dengan pendapatnya. Ini bias kognitif. Bahkan ya, seandainya kita sadar pendapat itu salah, kita masih berusaha mencari pembenaran. Karena cinta duluan. Ini manipulasi namanya. Bapak Ibu, begitu pula sebaliknya. Hanya karena kita tidak suka sama seseorang, diawali suka atau tidak suka kan gitu ya. Ini sebaliknya, hanya karena kita tidak suka terhadap seseorang, maka semua pendapat seseorang itu kita tolak. Bahkan jika memang pendapatnya benar, tetap kita abaikan. Meskipun pendapatnya benar, tetap kita abaikan. Bahkan meski dasar hukum atau ayatnya ada, tetap kita abaikan. Betul enggak? Sekarang Yohanes Pembaptis menegur Herodes dan Herodias itu dengan ayat kan. Taurat kan jelas, aturan Taurat kan jelas. Tapi diabaikan sama dia karena enggak suka duluan sudah. Bapak Ibu, betapa bahayanya dimanipulasi oleh orang yang kita cintai. Betapa bahayanya menjadi bucin. Betul Bapak Ibu. Ciri-ciri bucin kan begitu. Sebelum punya pacar misalnya ya, anak kita rajin menabung. Nabung, makan secukupnya, nabung. Punya tabungan 1 juta, 2 juta, 3 juta. Begitu punya pacar,
bucin, itu tabungan bisa habis. Untuk orang tercinta. Harus ada pengorbanan. Kan gitu. Itu kan tanda-tanda tai kucing rasa coklat itu begitu. Itu betul. Bapak itu berbahaya loh. Kepada siapapun Bapak Ibu, jika kita mencintai atau membenci secara berlebihan, kita mudah dimanipulasi. Pendapat benar jadi salah, pendapat salah jadi benar. Itu bias kognitif. Ini menunjuk Bapak Ibu bahwa setiap orang harus memiliki wawasan yang luas dan berani jujur dalam dirinya, serta independen pada diri sendiri. Bukan tidak boleh sependapat atau menolak pendapat, bukan tidak boleh. Tetapi sebelum kita berpendapat atau sependapat atau tidak sependapat, hendaknya kita pikir dulu, omongan ini benar enggak? Dasarnya apa? Kenapa? Untuk siapa? Akibatnya apa? Ini harus kita pikirkan. Halo Bapak Ibu. Paulus pernah berkata, jangan ikuti ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran itu bukan ajaran-ajaran sehat. Ajaran yang tidak sesat itu ajaran yang sehat. Kalau kecenderungannya memanipulasi, memanipulatif gitu ya, itu pasti tidak sehat. Inilah pengaruh seseorang dikuasai emosi atau perasaan atau otak limbik. Apalagi jika logika atau pikiran sehatnya kurang dikembangkan, nggak pernah dipakai buat mikir. Inilah bias kognitif, sangat kuat mempengaruhi keselamatan jiwa. Ingat loh ya, yang dikatakan oleh Petrus, keselamatan itu keselamatan jiwa. Berarti keselamatan pola pikir, keselamatan pola rasa, dan keselamatan berkehendak. Keselamatan jiwa Bapak Ibu. Tanpa keselamatan jiwa, tanpa orang bisa berpikir dengan sehat, cenderung kita ini dimanipulasi dengan perasaan kita. Bukan nggak boleh punya perasaan, tapi bayangkan begitu liciknya hati, itu sama dengan begitu liciknya perasaan. Perasaan ini memanipulasi. Karena sangat gembira, terpesona, minta apa saja, tak beri. Itu. Tidak adanya firman, logos atau pengajaran yang sehat membuat seseorang tidak mampu mempertimbangkan keputusan dengan benar dan baik. Ini sebuah peringatan bagi kita semua, ya. Ini sebuah peringatan bagi kita semua yang mencintai figur tertentu. Siapapun kita, hati-hatilah dalam mencintai figur tertentu. Siapapun, kan mencintai itu bukan hanya mencintai istri, mencintai suami, bukan hanya mencintai anak. Mencintai pendeta, bisa juga berlebihan. Membenci pendeta, bisa berlebihan. Mencintai rekan bisnis, percaya terhadap rekan bisnis berlebihan, bahaya. Membenci atau tidak percaya rekan bisnis, berbahaya juga. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu berbahaya. Bapak Ibu, ini peringatan bagi kita semua yang mencintai figur tertentu. Terutama Bapak Ibu, ini paling penting, bagi seseorang yang sedang jatuh cinta karena mau menikah, ini paling berbahaya. Sebab jika keputusan kita menikah hanya karena cinta yang berlebihan, bucin, maka sisa hidup kita, 2/3 hidup kita ke depan, itu bisa jadi neraka sebelum waktunya. Jadi jangan dasari kita menikah itu hanya karena cinta. Boleh punya cinta, tapi yang cukup. Logika, pikiran sehat harus lebih mengontrol. Ma, aku cinta dia, ma. Ganteng.
Kayak aktor Korea, Ma. Aku mau menikah, Ma, sama dia. Udah kerja belum? Belum. Cita-citanya apa? Enggak punya cita-cita. Orang kayak gini mau dikawin. Ya Anda masuk neraka duluan. Halo Bapak Ibu. Cinta boleh. Tapi logika kita juga harus jalan. Ma, ini aku cinta dia dan aku ingin menikah dengan dia, Ma. Tetapi Mama enggak usah khawatir. Orang ini rajin kerja. Sekolahnya pinter. Orang tua kan seneng, betul enggak? Macam kalau cinta, mah yang penting cinta. Jadi anak kita berarti sudah kena virus tai kucing rasa coklat. Bapak Ibu, ayo kita dikasih Tuhan otak ini untuk digunakan loh. Ya, perasaan harus benar, pikiran harus sehat, sehingga keputusan kita juga tepat. Amin. Itu. Sebaiknya sebelum menikah, pertimbangkan dengan akal sehat apa kelebihan dan kekurangan calon pendamping kita. Sebab pernikahan itu sekali untuk selamanya, enggak boleh cerai. Diperlukan alasan yang benar dan tepat untuk dilalui bersama. Jangan sampai karena kita bucin, masa depan kita suram. Amin. Masa depan Herodes suram Bapak Ibu, belum apa-apa dia sudah memenggal orang suci. Hanya karena punya istri yang kejam. Kan gitu. Caranya salah, hasilnya salah, masa depannya yo kacau balau. Kalau enggak salah, Herodes Antipas ini akhir hidupnya ya, yang ditempelin malaikat itu ini. Saya enggak tahu, saya lupa. Tapi saya ingat saya kalau dari kronologi waktunya, Herodes Antipas inilah yang ditempelin malaikat. Amin Bapak Ibu, ayo kita berubah, ayo kita belajar lebih sungguh-sungguh. Supaya firman Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Apa kehendak Allah itu jadi dalam hidup kita. Amin.